Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Fajar, masih di channel SDN 4 kali Batur. Oke, Pak Fajar hari ini akan menjelaskan tentang taksiran. Taksiran itu apa? Taksiran itu adalah pembulatan suatu bilangan ke yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi taksiran itu adalah membulatkan sebuah bilangan. Jadi dalam penaksiran itu ada aturannya. Oke, Pak Fajar akan memberikan ilustrasinya ya. Misalkan Pak Fajar memiliki angka 10 sampai 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan saja 10 itu adalah suatu tempat yang indah dan ingin kalian datangi. 20 juga seperti itu. 20 adalah suatu tempat yang indah dan ingin kalian datangi juga. Nah, di manakah posisi kalian? Misalkan posisi kalian berada di 14. Oke, jadi kalian berada di posisi 14. Kira-kira nih, kalian kalau pingin ke tempat indah tersebut, pilih ke angka 10 apa ke angka 20? Kita lihat nih, ini jaraknya kan sudah pas. Kalau dilihat dari jaraknya, kalau kalian berada di posisi 14 ini, kalian pasti akan mundur ke angka 10. Jadi kalian akan memilih ke 10 karena apa? Karena ke 20 itu lebih jauh daripada kalian pergi ke 10. Jadi intinya taksiran itu adalah membulatkan ke tempat yang lebih dekat. Ya. Kalau di sini adalah membulatkan ke bilangan yang lebih dekat. Misalkan ini tadi adalah 14. Jadi 14 itu kalau kalian bulatkan, itu jawabannya adalah 10 kalau kalian taksir. Jadi ke yang lebih dekat. Begitu ya. Nah, misalkan 15, kalian di posisi 15 sekarang. Kita hapus dulu. Oke. Sekarang kalian berada di posisi 15. Ini pas di tengah-tengah kan? Ini di tengah-tengah antara 10 dan 20. Nah, khusus untuk angka yang berada di tengah-tengah, itu wajib kalian menuju ke atas atau menuju ke yang lebih besar, yaitu ke 20. Ya, itu apa? Itu mengajarkan kita bahwa kita kalau sudah berada di tengah-tengah perjuangan, itu harus kalian lanjutkan. Jangan sampai kalian mundur ke 10, ini 15-nya ke 10. Padahal kalian sudah berada di tengah-tengah perjalanan. Jadi kalau 15 itu kalau dibulatkan itu menjadi 20. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau kalian sudah berada di tengah-tengah atau belakang angkanya itu adalah angka 5, itu menuju ke yang lebih besar, ke atas ya, ke 20. Kalau misalkan di contoh ini. Kalau kalian berada di angka kurang dari 5, yaitu antara ini bilangan 11, 12, 13, 14 atau yang belakangnya 1, 2, 3, 4, itu menuju ke yang kecil di sini. Oke, jadi kalau angkanya itu 15 dan seterusnya ini 15, 16, 17, 18, 19 atau yang angkanya belakangnya 5, 6, 7, 8, 9 itu menuju ke yang atas. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kalau taksirannya itu diatur ke satuan, ke puluhan, ke ratusan atau ke ribuan? Oke, intinya nanti sama ya. Oke, sekarang Pak Fajar beri contoh taksiran ke satuan ya. Ke satuan terdekat. Oke. Jadi kalau ke satuan terdekat nanti yang berubah itu satuannya. Oke. Jadi satuan itu pasti ada bilangan desimalnya. Oke, misalkan ada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5,
2,6, 2,7, ada 2,8, begini ya. Nah, misalkan masing-masing ini jika ditaksir, nanti jawabannya berapa? Gitu kan? Oke, misalkan 2,1 itu kalau ditaksir hasilnya pasti 2. Ya kan? Kenapa? Karena ini adalah 1. Satuannya adalah 2 dan kanannya adalah angka 1. Jadi cara berhitungnya itu dilihat dulu. Kalau ditaksirkan ke satuan terdekat, yang dilihat itu satuannya dan kanannya. Kalau kanannya itu kurang dari 5 seperti ini tadi, ini berarti harus ke yang lebih kecil arahnya. Jadi 2,1 itu jawabannya sebenarnya hanya ada 2, yaitu 2 atau 3. Oke. Karena ini belakangnya 1, maka jawabannya adalah 2, menuju ke yang lebih kecil. Begitupun kalau soalnya 2,2, jawabannya juga 2. 2,3 jawabannya juga 2. 2,4 jawabannya juga 2. Karena semuanya belakangnya adalah kurang dari 5. Oke, ini. Nah, jadi kalau di atasnya 2,4 itu mengarahnya ke jawabannya adalah 3. Jawabannya adalah 3, menuju ke yang lebih besar. Oke. Jadi kalau misalkan 2,5 itu jawabannya harus 3. Karena yang lebih dekat adalah 3. Satuannya adalah 2, kanannya adalah angka 5. 5 itu berada di tengah-tengah dan harus menuju ke yang ke atas. Jadi harus ke 3. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang misalkan kalau ada puluhannya. 23,6. Itu taksiran satuan terdekatnya berapa? Itu 24. Oke. Jadi puluhannya ini tidak terpengaruh karena kita menaksirnya ke satuan. Oke. Yang dilihat hanya satuan dan sebelah kanannya. Satuannya adalah 3, sebelah kanannya adalah angka 6. Jadi jawabannya kalau tidak 3 ya 4. Nah, karena sebelah kanannya adalah 6 itu berada di sini, maka lebih dekat ke yang atas. Jadi jawabannya adalah yang ke atas, yang 4. Jawabannya menjadi 24. Jadi puluhannya tidak terpengaruh. Begitupun kalau ada ratusannya. Jadi ini taksiran kesatuan terdekat. Sekarang kita ke puluhan terdekat, itu intinya caranya sama. Oke. Taksiran puluhan terdekat. Oke, berarti soalnya adalah puluhan. Seperti contoh di atas tadi. Nah, misalkan 23. Itu menjadi berapa? Jawabannya hanya ada 2. 20 apa 30? Oke, puluhannya kita lihat. Di sini. Puluhannya adalah 2, ya kan? 2 puluhan dan 3 satuan. Jadi nanti yang berubah adalah 2-nya ini. Jadi 20 apa 30? Dilihat kanannya. Kanannya adalah 3. Oke, 3 itu kurang dari 5, berada di sini 3. Berarti harus menuju ke bawah. Ke yang lebih kecil. Jadi 23 ini menuju ke 20. Oke, jelas? Berarti jawabannya 23 kalau dibulatkan atau ditaksir itu menjadi 20. Jelas? Berarti kalau misalkan 27 berarti ya 30. Oke, mudah sekali. Nah, kalau ada ratusannya sekarang. Misal 379. Karena soalnya dibulatkan ke puluhan terdekat, maka 300-nya tetap 300-annya. Yang kita taksir cuma 79-nya ini. Oke. 79 ini hanya berubah jadi 70 atau 80. Kan sudah jelas menjadi 80. Karena kanannya adalah angka 9. 9 itu menuju ke yang atas. Oke, jelas?
Jadi ini adalah taksiran kepuluhan terdekat. Jadi batasnya adalah 5. Oke. Untuk keratusan dan keribuan caranya sama. Oke. Taksiran ratusan terdekat. Berarti nanti yang dilihat adalah ratusan dan kanannya. Kanannya adalah puluhan. Misalkan 371. Oke. Di sini ratusannya adalah 3 kan? 300-an, oke? 7. Kanannya adalah puluhan. Ini. Jadi jawabannya nanti 300 atau 400. Gini, karena soalnya adalah keratusan terdekat. Oke. Kita lihat kanannya adalah angka 7. 7 itu berada di sebelah sini. Oke, ini 7. Berarti 7 itu dekat ke yang atas. Berarti jawabannya adalah 400. Karena menuju ke yang atas, ke yang lebih besar. Dekat ke yang lebih besar, yaitu 400. Oke. Kalau ada ribuannya tetap yang dirubah hanya ratusannya saja. Oke. Kita beri satu lagi contohnya adalah misalkan 2550. Oke, begini. Karena soalnya keratusan terdekat, duanya tetap gini kan. Yang kita hitung cuma 550 ini. Ratusannya adalah 5, kanannya adalah angka 5. Oke, jadi jawabannya kalau tidak 500 ya 600. Karena ratusannya 5 dan kanannya adalah angka 5, 5 itu berada di tengah-tengah. Berarti harus menuju ke yang atas. Berarti jawabannya adalah 600. Berarti 2550 kalau ditaksir ke ribuan terdekat atau ke ratusan terdekat. Ini ke ratusan ya, ke ratusan terdekat. Maka jawabannya 2600. Ribuannya tetap tidak berubah. Oke. Untuk keribuan caranya sama. Yang dilihat adalah ribuannya dan ratusannya. Jadi intinya dari pembelajaran ini adalah yang pertama adalah kalian lihat yang dirubah itu ke satuan atau ke puluhan, ke ratusan atau ke ribuan. Oke. Lalu lihatlah sebelah kanan. Batasnya itu adalah angka 5. Kalau 5 dan seterusnya itu dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, misalkan 4, ini ke bawah, itu dibulatkan ke bawah ya. Oke, gini. Intinya adalah di sini. Jadi kalau misalkan ke satuan terdekat, dilihat satuannya dan sebelah kanannya. Kalau kanannya itu kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah, ya, ditaksir ke bawah. Ya jelas. Kalau kanannya sebuah bilangan yang 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Oke, jadi itu inti dari taksiran. Semoga kalian paham dan kalian bisa ulangi terus sampai kalian paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.